Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Ada yang nggak masuk hari ini? Coba presensi dulu ya. Iya Pak. Natania Lavina, Saya Pak. Maria Renetika, Hadir Pak. Siti Julaida, Hadir. Dimas Erlangga, hadir Pak. Jericho, hadir Pak. Ana, Hadir Pak. Heri, hadir Pak. Deva mana ya? Masuk Pak. Nggak masuk Pak. Masuk. Nggak masuk. Ya. Kenapa? Pulang mau Pak. Kemarin kayaknya sakit perut deh Pak. Apa ke puskesmas kayaknya? Oh, kayaknya itu karena kemarin kayaknya saya lihat dia makan bakso habis Iya. pulang sekolah ya. Banyak tahu ya. Iya Pak. Kalian jangan kayak gitu ya. Kalau kalian nggak kuat perutnya tapi kuat mulutnya, jangan makan banyak sambal. Iya. Kalau kuat hatinya gitu. Kalau kuat hatinya. Kalau kuat hatinya nggak apa-apa. Kalau yang penting jangan dipaksain ya. Itu siapa yang punya hari ini? Jericho nih Pak. Tadi katanya mobilnya nggak piket. Bikin bersih ya. Aku nggak piket jadi. Apa ini Pak? Iya, karena Mas. Nanti dibersihkan lagi Pak. Ya. Itu botol teh putihnya diturunin. Oh iya Pak, ya Pak. Ya. Makanya saya berapa sama air putih nggak apa biar fokus. Iya Pak. Ya. Kemarin kan minggu lalu kita belajar tentang kebutuhan. Ada yang masih ingat kebutuhan itu apa? Saya Pak. Apa? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk tetap dari itu Pak. Bagus, terima kasih Maria. Ya, saya akan menambah jawaban dari Maria. Kebutuhan adalah suatu barang atau jasa yang digunakan manusia untuk keberlangsungan hidup. Jadi, kebutuhan dipenuhi itu agar manusia dapat memperoleh taraf kesejahteraannya atau kebahagiaannya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang permintaan. Permintaan pasarannya apa? Penawaran. Penawaran minggu depan ya. Iya Pak. Kita permintaan dulu. Nah, ini gambar apa? Pasar. Oh, itu ada wortel Pak. Benar, ada wortel. Ada sayurnya. Ada orang. Ada penjual dan pembeli. Benar. Ini adalah proses transaksi ya. Jadi sebelum masuk ke permintaan itu terjadi karena ada sebuah proses transaksi. Nah, tujuan pembelajaran boleh dibacakan apa? Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang pengertian, hukum dan faktor yang mempengaruhi dan hukum permintaan. Ya, Terima kasih Tata. Ya, ada tiga pokok bahasan besar yang akan dilakukan pada hari ini. Langkah-langkah pembelajaran hari ini adalah yang pertama saya akan ceramah tentang pengertian dan hukum permintaan, dan yang kedua akan diskusi, dan yang ketiga menyampaikan diskusi peserta didik, dan yang keempat evaluasi, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam akan membicarakan kegiatan yang akan minggu depan. Yang pertama pembahasan itu pertama ada pengertian, yang kedua hukum permintaan, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Boleh dibacakan Mas Dimas? Permintaan sebagai jumlah barang yang diminta pada berbagai harga. Secara lengkap, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen. Ada berbagai kemungkinan harga selama periode tertentu dengan asumsi atau faktor lain yang dianggap tetap atau ceteris paribus. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya Pak. Oh, ya. Pak, apakah permintaan setiap orang itu selalu sama Pak? Oh, pertanyaan yang bagus dari Tata. Adakah yang mau menjawab? Mencoba menjawab. Ayo, Oh ya, Dimas. untuk menjawab pertanyaan Tata, permintaan orang itu beda-beda. Contohnya, permintaan saya sebagai laki-laki misalnya hanya makan, jadi mungkin dari Tata sendiri bisa mungkin untuk skincare dan
alat kepanikannya. Oke. Ya, habis jawaban dari Dimas. Ya, saya akan menguatkan jawaban dari Dimas. Ya, permintaan dari orang itu berbeda-beda. Misalnya permintaan dari perbedaan jenis kelamin yang sama dikatakan oleh Dimas. Dimas lebih mementingkan makan. Permintaan Dimas lebih banyak ke makan, cenderung ke makan dan ke bensin untuk bisa mobilitas kemana-mana. Sedangkan Tata lebih senang di rumah, memperdulikan kecantikannya, jadi dia akan lebih permintaan banyak di skincare, lipstick, gitu-gitu. Terima kasih. Adakah pertanyaan? Saya Pak mau tanya, Pak, gimana kalau misalnya permintaan itu menurun? Nah itu gimana? Apa yang dilakukan oleh industri? Di mana industri itu adalah elemen yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah itu kalau permintaannya menurun tuh yang dilakukan apa Pak? Baik, pertanyaan yang bagus dari anak. Adakah yang mau menjawab? Mencoba menjawab. Kalau tidak ada, saya jawab ya. Ya, Pak. Terima kasih anak atas Ya. pertanyaannya. Jadi yang dilakukan industri jika permintaan menurun itu tetap memproduksi barang. Mengapa? Karena misalnya di daerah Jawa kan misalnya tingkat kelahirannya dikit, makanya permintaan atas pokoknya dikit. Tetapi di daerah Sumatera itu tingkat kelahirannya banyak, sehingga tingkat permintaan pokok banyak, sehingga dia bisa mendistribusikan ke Pulau Sumatera. Karena permintaan di Jawa dikit, sehingga bisa mendistribusikan Sumatera karena permintaan di Sumatera banyak. Bisa dipahami? Bisa Pak. Hukum permintaan tolong dibacakan Maria. Hukum permintaan, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Ya, bagus Maria. Jadi ini contohnya seperti bensin. Ketika harga suatu bensin mengalami penurunan, maka jumlah permintaan banyak. Tapi ketika pada saat itu ada krisis bensin ya, terjadi di daerah, banyak daerah di terpencil ya. Jadi kan harganya mahal, tapi bensinnya sedikit, maka permintaannya sedikit. Itu. Ya, sebelum masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi, Pak minta diskusi pas sini 4, ini kan sudah dibagi Ya Pak. dua kelompok, diskusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sebutkan 2 dan jelaskan. Ayo Pak. Iya Pak. Baik Pak. Saya beri waktu 2 menit. Terima kasih Pak. Apakah sudah? Sudah Pak. Dari kelompok mana dulu nih? Saya dulu Pak. Oh, baik, Tata. Faktor-faktor permintaan Pak. Iya. Tadi kalau kami mendiskusikan itu ada harga barang itu sendiri sama jumlah penduduk Pak. Jadi harga itu sendiri, jumlah penduduk dulu deh Pak. Jumlah penduduk itu, pertambahan jumlah penduduk cenderung menyebabkan bertambahnya permintaan. Walaupun tidak selalu demikian, jumlah penduduk yang besar secara potensial jelas akan mampu menambah permintaan. Lebih-lebih jika jumlah penduduk yang besar disertai dengan kesempatan kerja yang luas, maka pada gilirannya akan terjadi banyak orang yang menerima pendapatan. Penerimaan pendapatan akan menambah daya beli pada
pada gilirannya dan akan menambah permintaan Pak. Terus yang kedua, harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri itu berupa faktor utama yang mempengaruhi permintaan ya Pak. Soalnya contohnya kalau misalnya harga itu tinggi dengan mutu yang biasa-biasa aja, itu permintaan tuh biasanya berkurang. Tapi kalau harganya rendah, apalagi kalau mutunya bagus, biasanya permintaan akan melonjak gitu Pak. Makasih Tata, bagus sekali jawabannya. Betul Pak. Dari anak? Baik Pak, kami akan mencoba menjawab. Yang pertama itu selera dan yang kedua pendapatan masyarakat. Iya. Nah, selera atau cita rasa konsumen itu terhadap satu barang dapat mempengaruhi permintaan Pak terhadap barang tersebut. Jika selera dalam suatu barang itu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Tetapi sebaliknya, jika selera masyarakat terhadap suatu barang menurun, maka permintaan terhadap barang tersebut itu menurun. Lalu yang kedua terkait dengan pendapatan masyarakat akan dibacakan oleh Ibu. Ya, pendapatan masyarakat itu merupakan cermin atau gambaran daya beli masyarakat sehingga akan mempengaruhi permintaan barang atau jasa baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Terima kasih kelompok Ana dan Tata sudah menjawab pertanyaan yang Bapak Asih. Ya Pak. Jawaban kalian bagus-bagus semua. Iya Pak. Ya, faktor-faktor permintaan harga barang itu sendiri. Yang tadi dikatakan Tata adalah benar, kelompok Tata. Harga barang itu sendiri. Jadi, misalnya Dimas membeli beras A dan B, harganya hampir sama, tetapi mutu dan kualitasnya berbeda. Pasti misalnya A itu lebih murah tapi mutu kualitasnya bagus, sedangkan yang B itu mutu lebih mahal sedikit tapi mutu kualitasnya jelek. Jadi pasti akan mempengaruhi permintaan. Jadi akan lebih banyak memasok beras A gitu. Terus jumlah penduduk yang dikatakan Tata tadi benar. Jadi jika jumlah penduduk banyak maka permintaan akan naik. Itu sama seperti di Bali. Bali kan jumlah penduduk dan lapangan pekerjaannya mudah. Jadi ketika jumlah penduduk banyak, permintaan kan di Bali mayoritas adalah itu beribadah di pura, membutuhkan dupa. Jadi permintaan tuh banyak cenderung dupa gitu kan. Terus yang pendapatan masyarakat yang disampaikan oleh kelompok anak juga sudah benar. Jadi ketika pendapatan masyarakat naik, itu akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas permintaan yang didapatkan oleh masyarakat. Terus selera, jika selera naik maka permintaan naik, dan jika selera turun, permintaan turun. Seperti selera dahulu pernah memakai sendal baim, tahu kan? Iya. Ya kan? Sendal baim itu waktu seleranya naik, permintaan banyak. Sedangkan sekarang udah nggak ngetren sendal baim, maka turun. Habis itu yang ke-5 adalah intensitas kebutuhan. Kan kebutuhan ada primer, sekunder, tersier. Jadi permintaan yang didahulukan adalah kebutuhan primer. Misalnya membeli barang misalnya ojek daripada nasi ya. Itu kan intensitas kebutuhannya lebih diutamakan daripada membeli kendaraan. Terus barang pengganti, adanya barang substitusi. Jadi faktor permintaan misalnya kelangkaan terjadi pada saat gagal panen padi, maka masyarakat berbondong-bondong mencari permintaan ke jagung untuk menggantikan karbohidrat yang akan didapatkan. Kesimpulannya, kita tolong dibacakan sini. Permintaan adalah jumlah produk, baik barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Ya, terima kasih Cindy. Ya, karena ini udah mau istirahat, pasti kalian lapar kan? Iya Pak. Ya. Apa refleksi yang kalian dapatkan? Pembelajaran hari ini menyenangkan Pak, menambah pengetahuan tentang permintaan. Ya, terima kasih Tata. Ada yang lain? Pak, membuka gairah untuk semakin rajin belajar. Jadi semakin ini Pak, rajin gitu. Oh ya, terima kasih. Asik Pak, asik.
Ada bapaknya juga lucu. Iya. Terima kasih. Ya, karena udah mencapai refleksi tadi, ya, tadi kan Bapak udah sampaikan langkah-langkah pembelajaran akan memberi tugas. Kalian kerjakan modul halaman 29 itu tentang pilihan ganda aja 10 PG itu di satu kertas cuma tulis ABC-nya saja. Besok hari Jumat pagi dikumpulkan di meja Bapak ya. Salah satu mungkin Dimas ya. Iya Pak. Terima kasih. Ya, karena tadi sudah dibuka dengan doa. Sekarang tutup dengan doa, Tala. Oke, mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin secara Kristen, yang lain bisa menyesuaikan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan karena Engkau telah memberkati kami pada pembelajaran hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ini. Tuhan, hendaknya pembelajaran yang kami lakukan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami dan dapat menambah pengetahuan kami. Juga berkatilah Pak Gale, semua karena sudah memberikan ilmunya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tata. Terima kasih teman-teman atas dinamikanya hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa jajan yang banyak. Iya Pak, terima kasih Pak.